Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 138. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Berbagai macam pedang dan juga senjata kini telah bertebaran ke arah Xiaoli, Kaisar Ming dan juga Xiaolong, di mana mereka bertiga sudah tergeletak di tanah. Pada saat kritis seperti ini, tiba-tiba saja sebuah tombak panjang melesat. Sosok yang cukup ramping dengan cepat bergerak di samping ketiganya. Doki dari dalam tubuh sosok ramping ini langsung melonjak dan kemudian menyapu bersih berbagai senjata yang telah mendekat itu. Sosok ramping kemudian memutar tubuhnya. Serangkaian jeritan meletus ke 30-an orang dari sekte Iblis Yi yang bergegas ke depan untuk memanfaatkan kesempatan, langsung jatuh tersungkur karena tidak percaya dengan serangan dahsyat dari sosok ramping tersebut. Orang-orang yang ada di belakang yang tadinya juga telah menyerbu, kali ini mereka semuanya dengan cepat mundur, dan pada akhirnya ketiga pasukan klan mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Menatap sosok ramping dengan wajah muram dan tidak lagi berani maju. Dan ya, sosok ramping itu adalah Xiaoqi yang telah menggunakan gaun berwarna putih. Wajah cantiknya sangat luar biasa. Dia merupakan istri Xiaoyan. Ekspresi Kaisar Ming langsung berubah ketir. Tanpa sengaja dia berkata, "Xiaoqi?" Kaisar Ming awalnya mengira bahwa kedatangan bala bantuan akan bisa menyelamatkan kedua klan mereka dari kesulitan, tapi tidak menyangka bahwa bala bantuan yang datang saat ini adalah cucu dari Xiaoli, yaitu Xiaoqi. Wajah dari tetua Xiaoli juga berubah ketika melihat Xiaoqi. Dia berteriak dengan keras, "Xiaoqi, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk melarikan diri melalui lorong rahasia untuk meminta bantuan dari Xiaoyan?" Xiaoqi menggelengkan kepalanya dan berkata pada kakeknya, "Aku tidak bisa meninggalkan kakek dan berlari sendirian. Itu adalah sebuah keegoisan." Meskipun Xiaoqi belum banyak berkontribusi di dalam klan Xiao, tapi saat ini aku hanya ingin hidup dan juga mati bersama dengan klan Xiao. Kita semuanya terlahir sebagai anggota klan Xiao dan kita akan mati sebagai hantu dari klan Xiao. Kita bersumpah untuk hidup dan juga mati bersama-sama. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoqi membuat para pemuda dari klan Xiao yang tadinya kehilangan semangat kini kembali bersemangat lagi. Orang-orang dari klan Xiao dan juga lembah Tianming, mereka semuanya meraung, mengangkat pedang ke arah langit, memancarkan sinar cahaya yang ganas dengan niat amarah yang sangat dahsyat. Hal itu kemudian memaksa pasukan dari 3 klan yang ada mundur beberapa langkah. Kaisar Ming tertawa terbahak-bahak, "Xiaoli, aku selama ini tidak pernah mengagumi apapun tentang dirimu sepanjang hidupku. Tapi sekarang aku mengagumimu dan aku kagum kau memiliki cucu perempuan yang luar biasa." Xiaoli tersenyum sambil berusaha berdiri. "Memiliki satu hal yang melebihi dirimu, Kaisar Ming. Aku benar-benar puas. Kali ini mereka semuanya tidak ada ruang untuk mundur dan hanya bisa maju bertarung bersama. Bahkan jika mereka mati di dalam pertempuran, maka akan bisa mati dengan bangga." Xiaolong juga berdiri, ketiganya berdampingan di barisan paling depan. Meskipun cairan merah terus mengalir dari sudut mulut mereka, hal ini malah memperkuat aura ketenangan yang ada di dalam menghadapi kematian, membuat ketiga pasukan klan kesulitan dan memaksa mereka terus mundur. Klan Xiao dan juga lembah Tianming menggunakan tindakan untuk menunjukkan kepada dunia apa artinya lebih baik mati daripada menyerah. Menjadi seorang pria sejati, jika mereka mati di dalam pertempuran, maka nama mereka akan menciptakan sebuah legenda keberanian yang menjadi sejarah tersendiri, mendapatkan kekaguman dari para individu-individu di masa depan yang seolah membuat nama mereka semuanya menjadi abadi. Menyaksikan Xiaoli dan juga 2 lainnya memimpin pasukan dari klan Xiao dan juga lembah Tianming, membuat seluruh pasukan dari kedua klan kecuali sekte Iblis Yi mulai merasa ingin mundur. Awalnya klan Iblis Ilusi dan juga klan Kepunahan tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap klan Xiao. Aliansi mereka terbentuk dengan sekte Iblis Yi hanyalah untuk menyerang klan Xiao yang bersifat tidak disengaja karena dipaksa oleh kekuatan dahsyat dari pria berjubah hitam. Mereka juga telah tergoda
oleh tambang yang telah ditemukan oleh klan Xiao. Awalnya telah disepakati bahwa mereka hanya akan bergerak memperebutkan tambang. Tapi seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi lebih jelas, menjadi sebuah pertempuran yang akan memusnahkan salah satu klan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh klan Iblis Ilusi dan juga klan Kepunahan. Jika sampai klan Xiao dan juga Lembah Tianming, yang merupakan 2 dari 5 kekuatan utama di dalam provinsi Kaisar dimusnahkan, maka keseimbangan dari 5 klan akan hancur total dan tidak akan menguntungkan bagi klan Iblis Ilusi dan juga klan Kepunahan. Sekte Iblis Yi memiliki beberapa pria berjubah hitam yang mendukung mereka. Akankah mereka kemudian memusnahkan klan Iblis Ilusi dan juga klan Kepunahan selanjutnya? Oleh karena itu, 2 pasukan dari klan Iblis Ilusi dan juga klan Kepunahan secara perlahan mundur dari medan pertempuran. Menyaksikan adegan seperti ini, pemimpin dari pria berjubah hitam di langit langsung mendengus dan dia pun berkata, "Apakah kalian ingin diam saja menyaksikan harimau-harimau bertarung lalu mendapatkan hasilnya? Atau kalian ingin mundur di saat-saat yang terakhir?" Klan Iblis Ilusi, klan Kepunahan cepat maju ke barisan paling depan. Mendengarkan kata-kata seperti itu, orang-orang dari anggota klan Iblis Ilusi dan juga klan Kepunahan segera menghentikan langkah kakinya. Semua orang dari klan Iblis Ilusi menatap pada seorang pria berpakaian merah, berambut merah, yang merupakan tetua kiri dari klan Iblis Ilusi bernama Yao Xi. Dia adalah orang yang ditugaskan memimpin pasukan di dalam pertempuran kali ini. Kekuatan Yao Xi sendiri berada di tahap menengah bintang 3 Dodi, salah satu tetua dan juga individu terkuat di dalam provinsi Kaisar, memiliki prestasi yang sangat tinggi di dalam klan Iblis Ilusi. Ketika mendengarkan kata-kata dari pria berjubah hitam, dia menatap anggota klan lainnya yang sedang menatap dirinya dengan mata merah yang telah menyipit. Lalu Yao Xi berkata dengan suara berat, "Kita bertempur hari ini hanyalah untuk membantu sekte Iblis Yi mengalahkan klan Xiao dan juga memperebutkan tambang, bukan untuk memusnahkan klan Xiao. Sekarang klan Xiao dianggap telah kalah. Klan Iblis Ilusi kita tidak lagi ingin menyerang orang-orang dari klan Xiao dan juga Lembah Tianming." Pemimpin dari klan Kepunahan menatap pria berjubah hitam dan kemudian dipenuhi rasa kesal, dia juga berkata, "Tetua Yao Xi benar, kita punya kesepakatan waktu itu. Apakah kau ingin mengingkari janjimu?" Pria berjubah hitam langsung berteriak, "Sialan, klan Xiao dan juga orang-orang Lembah Tianming masih melawan. Semua yang berani melakukan perlawanan harus dimusnahkan. Aku perintahkan kalian untuk membawa anggota klan kalian masing-masing. Serang dan juga kalahkan klan Xiao serta Lembah Tianming tanpa sisa." Yao Xi membantah dengan marah, "Sudah kubilang, klan Iblis Ilusi kita hanya membantu sekte Iblis Yi untuk mengalahkan klan Xiao, bukan untuk menjadi umpan meriam. Kau ingin klan Iblis Ilusi kita dan juga klan Kepunahan bertarung habis-habisan dengan klan Xiao dan juga Lembah Tianming, sementara sekte Iblis Yi akan menuai keuntungan. Setelah menghabiskan kekuatan kami, kau kemudian juga akan memusnahkan kami juga. Benar-benar kalian para penjahat memiliki rencana yang bagus." Pemimpin klan Kepunahan juga berbicara, "Klan Kepunahan kita juga sama. Semuanya harus berjalan sesuai dengan sepakatan awal, mendapatkan hak atas tambang biji besi. Itu sudah cukup." Ditolak oleh keduanya, pemimpin dari pria berjubah hitam langsung tertawa sinis. "Apakah kalian berniat untuk menentang perintahku? Dengan klan Iblis Ilusi dan juga klan Kepunahan kalian yang kecil itu, aku bisa menghancurkannya hanya dengan satu jentikan jari. Sekarang cepat kalahkan orang-orang dari klan Xiao dan juga Lembah Tianming, atau kalian yang akan menjadi sasaranku." Pemimpin klan Kepunahan langsung berkata dengan nada yang tinggi, Jadi kau ingin benar-benar memanfaatkan kami?" Pemimpin dari para pria berjubah hitam di udara mengetahui apa yang direncanakan oleh pemimpin klan Kepunahan. Tatapan matanya menjadi dingin dan kemudian pung, Doki meluap dari dalam tubuhnya. Merasakan kekuatan seperti ini membuat pemimpin dari klan Kepunahan gemetaran di dalam hatinya. Dia menghela nafas yang panjang
dan kemudian melambaikan tangannya pada para anggota klan kepunahan untuk bergerak maju sedikit demi sedikit, seolah-olah mereka memberikan penyerangan pada klan Xiao, tapi sebenarnya juga menahan diri. Yao Xi menyipitkan matanya melihat tindakan dari klan kepunahan, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melangkah keluar dari kerumunan menghadap Xiao Li. Pupil matanya telah memerah, menyimpan sebuah pemikiran yang tidak terduga. Xiao Li melihat pada Yao Xi yang telah mendekat dan kemudian dia mengatakan, "Yao Xi, mungkinkah pertempuran terakhir antara kekuatan-kekuatan besar akan dimulai dengan klan iblis ilusi milikmu?" Yao Xi tidak menjawab. Dia merenung lama, seolah-olah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dirinya pun menoleh dan berteriak pada barisan pasukan klan iblis ilusi, "Semua orang dari klan iblis ilusi berkumpul!" Ribuan anggota dari klan iblis ilusi langsung melangkah dan berkumpul secara serempak. Lalu Yao Xi dengan mata penuh dengan tekad, dia berkata, "Orang-orang dari klan iblis ilusiku pada dasarnya adalah orang yang jujur dan juga terhormat. Kita selalu memiliki hubungan yang relatif harmonis dengan klan Xiao dan juga lembah Tianming. Kali ini seandainya kami tidak dipaksa, kami juga tidak akan datang untuk membantu sekte iblis Yi menyerang klan Xiao untuk memperebutkan hak dari pertambangan. Tapi sekarang jelas, ini bukan lagi pertempuran untuk mendapatkan sebuah hak tambang, namun langkah untuk memusnahkan klan Xiao. Yang ingin aku tanyakan adalah, apa yang terjadi setelah klan Xiao dihancurkan? Aku khawatir kita semuanya juga pasti diperintahkan untuk menghancurkan lembah Tianming. Dan apa yang terjadi setelah itu? Giliran klan iblis ilusi kita dan juga klan kepunahan akan dihancurkan oleh sekte iblis Yi dan juga antek-anteknya. Wahai putra-putra dari klan iblis ilusi, hari ini kita tidak berjuang untuk diri kita sendiri. Jika kita membantu sekte iblis Yi di dalam memusnahkan klan Xiao, kita pasti juga akan menderita banyak korban. Pada saat kita ingin berjuang untuk diri sendiri, aku khawatir kita tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Semangat pantang menyerah dari klan Xiao dan juga kesetiaan dari saudara-saudara lembah Tianming sudah terbukti bahwa mereka adalah orang-orang yang patut dikagumi. Kita juga merupakan orang-orang terhormat. Bagaimana mungkin kita merendahkan diri untuk dimanipulasi oleh orang-orang jahat? Putra-putra sekte iblis ilusi, demi semangat kita, demi integritas kita, dan agar klan iblis ilusi kita tidak menjadi umpan bagi orang lain, maka bersediakah kalian semuanya ikut bersama dengan diriku, bergabung dengan klan Xiao dan juga lembah Tianming, melancarkan pukulan yang ingin kalian lancarkan dan juga ingin kalian lawan di dalam hati masing-masing. Karena musuh kita bukan klan Xiao dan juga lembah Tianming. Musuh kita adalah sekte iblis ilusi dan juga orang-orang berjubah hitam sialan itu. Kata-kata dari tetua Yao Xi mengejutkan semua orang yang hadir di dalam tempat ini, termasuk orang-orang dari klan Xiao dan juga lembah Tianming. Mereka tidak menduganya, dan orang-orang berjubah hitam, mereka tidak menyangka Yao Xi akan membelot. Di dalam hal ini, Xiao Li dan juga Kaisar Ming terharu, sementara sekte iblis ilusi yang dipimpin oleh para pria berjubah hitam menjadi sangat marah. Kali ini, pemimpin dari klan kepunahan sedikit goyah. Rasa dingin masih membekas di dalam hati mereka ketika merasakan aura dari para pria berjubah hitam yang membuat pemimpin klan kepunahan tidak percaya diri untuk melakukan pembelotan seperti yang dilakukan oleh Yao Xi. Ribuan prajurit dari klan iblis ilusi langsung mengeluarkan niat pertempuran yang cukup mengerikan, mengacungkan pedang-pedang dan juga senjata mereka sambil berkata, "Kami bersumpah untuk mengikuti tetua Yao Xi sampai mati, berjuang demi diri kita sendiri, berjuang demi klan iblis ilusi." Raungan itu mengguncang langit, bergema di atas klan Xiao. Pria berjubah hitam yang menjadi pemimpin langsung berkata marah, "Sekelompok semut benar-benar berani melakukan pemberontakan. Apakah kalian, klan iblis ilusi, benar-benar berniat menentang diriku? Apakah kalian rela mempertaruhkan kepunahan dari klan kalian sendiri?" Yao Xi
kemudian menimpali. Memberontak berarti mati, tidak memberontak juga mati, dan bahkan kematian akan menyedihkan cepat atau lambat. Lebih baik aku memilih memberontak sampai mati karena itu lebih memuaskan. Aku percaya hati dari pemimpin klan iblis ilusiku juga sama seperti hatiku, sama seperti garis keturunan ras Yaoku yang telah ditinggalkan di dalam diriku. Pedang berwarna merah milik Yaoshi kali ini langsung diarahkan pada pasukan dari sekte iblis Yi dan juga klan kepunahan, sepenuhnya menampilkan sikap seorang ahli yang sangat kuat di dalam provinsi Kaisar. Yaoshi sendiri tidak akan pernah menyangka bahwa tindakannya hari ini justru akan menyelamatkan klan iblis ilusi dari bahaya besar. Lokasi dari klan iblis ilusi sendiri sangat terpencil, mereka sama sekali tidak menyadari masalah tentang kemunculan Sang Santa. Hanya karena manipulasi dari sekte iblis Yi membuat klan iblis ilusi mengacungkan pedangnya untuk melawan klan Xiao yang telah mengembalikan gadis suci dari ras Xiao. Apabila Kaisar Yao mendengarkan berita tentang ini, pasti dia akan langsung turun tangan memusnahkan klan iblis ilusi hingga tidak ada yang tersisa dari mereka karena berani melawan klan Xiao. Belum lagi Xiaoyan dan juga yang lainnya akan segera datang. Justru karena Xiaoyan dan juga yang lain akan segera tiba, tindakan dari Yaoshi tidak hanya menyelamatkan klan iblis ilusi itu sendiri dari bencana, tapi juga akan memberikan mereka keuntungan yang besar dari Xiaoyan. Xiaoli melihat Yaoshi dengan terharu. Saudara Yaoshi, terima kasih banyak. Hari ini adalah pertama kalinya klan Xiao, Lembah Tianming, dan juga klan iblis ilusi bergabung. Mungkin juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Tapi apapun yang terjadi, klan Xiaoku sangat mengingat bantuan dari kalian. Klan iblis ilusi di dalam pertempuran ini. Yaoshi melangkah maju, lalu dia berkata, Yaoshi mengagumi keberanian kalian semuanya, dan bisa bertarung bersama dengan kalian juga merupakan suatu kebahagiaan yang besar di dalam hidup ini. Meskipun kita harus mati di dalam pertempuran sekarang. Pandangan mata dari pemimpin klan kepunahan melihat pada Xiaoli, Kaisar Ming, Yaoshi, dan juga yang lainnya yang tidak kenal menyerah, dan sebagai kekuatan besar dari provinsi Kaisar, pemimpin klan kepunahan hanya bisa menundukkan kepalanya dan merasa malu karena tidak memiliki keberanian seperti yang dimiliki oleh Yaoshi. Pemimpin dari pria berjubah hitam di udara langsung berkata, jika memang itu yang kalian inginkan, maka yang mulia ini akan memastikan kalian tidak memiliki kehidupan selanjutnya. Setelah mengatakan hal ini, pemimpin dari pria berjubah hitam melambaikan dengan bajunya. Dua rantai berwarna hitam langsung meluncur dengan cepat ke arah Yaoshi, berniat melenyapkan pengkhianat itu di antara klan Xiao, Lembah Tianming, dan juga klan iblis ilusi. Sekarang hanya tersisa dua ahli kuat yang mampu bertarung, yaitu Yaoshi sendiri dan juga Xiaoqi. Keduanya saling bertukar pandang sebelum akhirnya melangkah maju, mengangkat tombak dan juga pedang masing-masing, menghalangi rantai yang meluncur dengan cepat. Pria berjubah hitam lalu mengatakan, terlalu percaya diri dengan kekuatan sendiri. Kalian seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya kembali, membuat rantai hitam langsung melilit tombak dari Xiaoqi. Sementara dia menggerakkan rantai itu yang kemudian tombak Xiaoqi langsung menghantam pedang merah dari Yaoshi. Ketika keduanya saling berbenturan, Yaoshi dan juga Xiaoqi hendak mundur. Tapi gerakan dari tangan pria berjubah hitam itu kembali memunculkan dua rantai yang lainnya yang melesat ke arah Yaoshi. Pria berjubah hitam sangat benci dengan Yaoshi, bertekad melenyapkannya secepat mungkin untuk meredakan kemarahan. Yaoshi tidak punya waktu untuk menghindar. Perubahan drastis terjadi pada ekspresinya. Dia kemudian buru-buru menarik pedang merahnya, lalu mengepalkan tinju untuk berhantaman dengan rantai hitam itu. Pada akhirnya, dar! Rantai tersebut menghantam tinju dari Yaoshi yang membuat wajah Yaoshi langsung memucat dan dia terhuyung mundur, memuntahkan cairan merah. Hanya dalam satu serangan, Yaoshi telah dikalahkan. Perbedaan kekuatan seperti ini benar-benar membuat Yaoshi tidak berdaya. Menyaksikan bahwa tetua Yaoshi sudah terluka,
Xiaoqi menjadi marah. Dia pun mencengkeram tombak miliknya dan kemudian memasukkan energi dari dalam tubuh ke dalam tombak itu. Secara tidak terduga, tombak bisa terlepas dari ikatan rantai hitam yang telah melilitnya. Dengan hentakan kaki, Xiaoqi meluncur dengan cepat. Ujung tombak kini telah diarahkan pada pria berjubah hitam di udara. Angin yang dihasilkan dari kekuatan tombak itu telah membuat pria berjubah hitam sangat terkejut. Lalu dia tersenyum. Sungguh teknik tombak yang luar biasa. Aku tidak menyangka gadis kecil dari klan Xiao ini memiliki teknik Dao yang sangat bagus. Tapi sayangnya di hadapan kekuatan absolut, sekuat apapun teknikmu, hanya sebuah permainan anak-anak. Gadis kecil, karena kau cukup cantik, maka aku hanya akan melumpuhkanmu dan kemudian memberikan dirimu pada saudara-saudara sekte iblis Yi untuk bersenang-senang. Kata-kata dari pria berjubah hitam tersebut menimbulkan tawa cabul dari anggota sekte iblis Yi. Mereka melihat Xiaoqi dengan penuh hasrat. Xiaoqi yang sangat marah, tubuhnya gemetar hebat. Dia mengaktifkan kekuatan tombak di tangannya dan kemudian ujung tombak menembus udara lalu seras. Seketika membuat orang-orang dari sekte iblis Yi yang memiliki pandangan mata cabul terhadap dirinya langsung runtuh dalam seketika. Selama bertahun-tahun ini dengan teknik bertarung tahap Shi tingkat menengah yang diberikan oleh Kaisar Iblis Haoran, kekuatan Xiaoqi telah berkembang dengan kecepatan menakjubkan. Dan dia adalah bintang 3 Dodi. Dengan mengandalkan teknik tombaknya itu, tidak diragukan lagi, Xiaoqi menjadi yang terkuat di dalam provinsi Kaisar. Tapi sayangnya, lawan yang dia hadapi saat ini terlalu kuat. Pria berjubah hitam mengamati dengan tenang ujung tombak dari seorang Xiaoqi yang mendekat padanya. Dan ketika tombak itu sampai di hadapannya, pria berjubah hitam dengan sangat mudah menangkap tombak milik Xiaoqi. Menyaksikan adegan seperti itu, ekspresi wajah Xiaoqi berubah, namun tidak panik. Dia kemudian kembali meluncur dengan sangat cepat untuk melakukan serangan pada titik vital pria berjubah hitam. Doki yang dilepaskan dari dalam tubuh Xiaoqi meledak dengan sangat keras mengenai tubuh dari pria berjubah hitam dan kemudian memberikan 3 sayatan pada kulitnya yang keriput. Wajah pria berjubah hitam menjadi sangat jelek, penuh kemarahan. Gadis sialan, berani-beraninya kau melukai diriku. Tangan dari pria berjubah hitam itu pun langsung mengepal. Dia memberikan tinjuan pada Xiaoqi yang kemudian bung! Tubuh Xiaoqi terlempar ke belakang, menabrak bebatuan dan kemudian memuntahkan cairan merah. Pria berjubah hitam kemudian berkata, "Jika kau menginginkan kematian, maka aku akan memberikannya padamu." Setelah berkata seperti ini, pria berjubah hitam yang tadi masih memegang tombak dari Xiaoqi kini telah langsung dilemparkan dengan cepat. Menyaksikan adegan seperti ini, Xiaoli hanya bisa berteriak, "Tidak!" Xiaoli hendak menyerbu untuk melindungi Xiaoqi, tapi dia sangat lemah. Dan semua orang dari klan Xiao hanya bisa menyaksikan adegan ini tanpa mampu berbuat apapun. Mereka bersedih. Xiaoqi juga sudah memejamkan matanya. Di dalam keputusasaan, dia kemudian menggumamkan, "Xiaoyan, maafkan aku." Menyaksikan adegan seperti ini, keringat dingin mengalir di dahi dari pemimpin klan kepunahan. Suasana hatinya benar-benar bergejolak. Dan dia memikirkan mungkin nasib dari klan kepunahan selanjutnya juga akan sama dengan klan Xiao. Hal itu membuat pemimpin klan kepunahan langsung menarik pedangnya, menyalurkan kekuatan Doki yang luar biasa dan kemudian dilemparkan untuk menghadang tombak yang telah menuju ke arah dari Xiaoqi. Tapi sayangnya, lemparan dari pedangnya itu sangatlah lambat karena tombak yang dilemparkan oleh pria berjubah hitam sekarang sudah sampai di hadapan dari seorang Xiaoqi. Namun detik berikutnya, seras! Sebuah cahaya hitam melesat dengan sangat cepat, lalu dar! Menghantam tanah dengan keras. Tombak yang tadi dilemparkan ke arah Xiaoqi kini telah terhenti karena menghantam sesuatu yang sangat keras. Kepulan asap debu telah menyeliputi tempat dari Xiaoqi berada untuk saat ini. Dan ketika asap debu itu menghilang,
Sebuah pedang berat berwarna hitam kini terlihat tertancap di tanah. Pemimpin klan kepunahan terkejut ketika menyaksikan adegan ini yang kemudian dia berkata, kekuatan yang begitu dahsyat. Siapa yang telah melemparkan pedang berat itu? Xiao Li tiba-tiba berkata, pedang berat itu cukup familiar. Itu sepertinya adalah pedang milik Xiao Yan. Mereka semuanya dengan cepat melihat pada siapa yang telah melemparkan pedang berat tersebut. Raut wajah dari tetua Xiao Li ketika memikirkan Xiao Yan, dia terlihat nampak bersemangat. Sementara Xiao Qi pada saat ini berseru dengan kaget, suamiku, apakah kau telah kembali? Mata Xiao Qi berkaca-kaca. Untuk saat ini Yao Xi tercengang dengan adegan yang telah dilihatnya. Dan kemudian dia berkata, suami dari Xiao Qi, apakah itu adalah jenius legendaris dari klan Xiao yang bernama Xiao Yan? Hanya dalam beberapa dekade, dia sebenarnya mampu menahan serangan dari Dodi bintang 5. Tidak lama kemudian, sosok berjubah hitam telah mendarat di samping pedang besar, mengabaikan para pria berjubah hitam. Dan kemudian Xiao Yan melihat pada Xiao Qi. Sambil tersenyum dia berkata, aku telah kembali. Pandangan mata Xiao Yan lalu melihat pada orang-orang yang telah berlumuran cairan merah di dalam pertempuran ini. Xiao Li menatap Xiao Yan sambil berkata, dia benar-benar kembali. Xiao Yan, senang karena kau telah kembali. Perasaan lega muncul di dalam hati Xiao Li dan juga orang-orang klan Xiao yang lainnya. Xiao Yan membantu Xiao Qi berdiri, memeluknya erat-erat, dan kemudian dia berkata, kau sudah sangat menderita. Mulai hari ini tidak ada seorang pun yang berani menindas klan Xiao kita lagi. Sama sekali tidak ada. Karena aku Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Pria berjubah hitam langsung tertawa. Bocah sialan, berani-beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Kau kira kau itu siapa? Apakah kau menganggap dirimu seorang dewa? Awalnya, pria berjubah hitam terkejut karena ada seseorang yang telah bisa menghentikan serangannya. Tapi ketika melihat yang datang hanya seorang Xiao Yan, dia pun sangat meremehkannya karena dia tahu kekuatan Xiao Yan hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Namun, jika pria berjubah hitam ini mengetahui bahwa sebenarnya Xiao Yan tidak seperti apa yang dia duga, dan juga tahu bahwa Xiao Yan datang membawa bala bantuan, pasti pria berjubah hitam itu tidak akan berani meremehkan seorang Xiao Yan. Kali ini Xiao Yan hanya meliriknya dengan acuh tidak acuh, seolah menganggap pria berjubah hitam yang berjumlah 5 orang itu hanyalah semut di matanya. Xiao Yan melambaikan tangan, mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan sambil berkata, Xiao Qi, berikan ini pada mereka semuanya yang telah terluka, supaya bisa menyembuhkan luka-luka di dalam tubuh mereka dengan cepat. Aroma dari pil obat menyebar di udara. Mereka semuanya merasa kekuatan di dalam tubuh ketika menghirup aroma obat itu, seolah langsung sembuh dan juga pulih. Xiao Qi menatap berbagai banyak pil dan juga cairan di dalam botol giok sambil mengatakan, ini apa? Xiao Qi pernah melihat pil seperti itu dimiliki oleh kakeknya Xiao Li, dan bahkan kakek Xiao Li enggan untuk meminumnya. Xiao Yan pun mengatakan, ini adalah pil energi merah dan juga cairan Qingling. Xiao Li mendengarkan hal itu langsung berkata, apa? Pandangan matanya terbelalak ketika melihat begitu banyak cairan Qingling dan juga pil energi merah yang terkenal di seluruh benua Dodi. Astaga, apakah aku bermimpi? Perlu diketahui, di dalam provinsi Kaisar, meskipun cairan Qingling dan juga pil energi merah memang dijual oleh aliansi bisnis, tapi untuk bisa membelinya harus menggunakan koin tanda naga. Dan bagi pasukan kecil di dalam provinsi Kaisar, mereka tidak mampu membelinya. Hanya beberapa tingkat kekuatan tertentu seperti klan Xiao yang mampu membeli hal ini. Namun jumlah yang mereka beli sangatlah sedikit. Bahkan tetua Xiao Li hanya memiliki satu yang masih dia simpan hingga detik ini. Dan pada saat melihat Xiao Yan mengeluarkan pil energi merah dan juga cairan Qingling dalam jumlah yang banyak, betapa tidak terkejutnya dia. Xiao Qi kemudian bertanya, suamiku, bagaimana caranya kau mendapatkan pil obat ini? Apakah kau membelinya di dalam aliansi bisnis? Dan dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Xiao Yan tersenyum. Aku membuatnya sendiri, dan karena aku sendiri yang telah membuatnya,
maka aku bisa memiliki sebanyak apapun yang aku mau. Kalimat dari Xiaoyan ini bahkan lebih mengejutkan. Mereka semuanya, Xiaoqi yang masih tidak percaya menatap Xiaoyan, namun dia merasa bahwa Xiaoyan memang tidak sedang bercanda. Pandangan mata dari orang-orang sekte iblis Yi secara perlahan menjadi gelap, dan mereka merasa bahwa Xiaoyan ini terlalu tangguh. Dia bisa mengeluarkan pil energi merah dan juga cairan Qingling, dianggap seperti kacang tanah yang bisa bertebaran di mana-mana. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan kekuatan seperti ini? Jika bukan karena adanya 5 orang berjubah hitam di tempat ini yang berjaga, orang-orang dari sekte iblis Yi pasti sudah kabur. Xiao Li tiba-tiba teringat rumor yang pernah dia dengar, namun saat itu dia tidak memikirkannya dan hanya menganggapnya sebuah kebetulan. Mungkinkah Xiaoyan yang belakangan ini banyak dirumorkan dan juga dibicarakan di dalam benua Dodi yang telah bersekutu dengan aliansi bisnis dan juga memonopoli pil obat kelas bawah adalah kau? Menanggapi ucapan dari tetua Xiao Li, semua orang sangat terkejut dan melihat ke arah Xiaoyan menantikan jawaban dari pemuda itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan berkata dengan jujur bahwa orang yang dimaksud memang dirinya? Dan seperti apakah reaksi dari orang-orang yang telah berani melawan klan Xiao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.